gerindra silinder. A. Pengertian. Mesin gerindra silinder merupakan alat yang digunakan untuk proses pemakanan benda kerja dengan menggunakan batu gerindra yang berputar. B. Fungsi-fungsi. Untuk menggerinda bahan-bahan yang berbentuk silindris. Untuk penggerindaan bagian luar external grinding. Untuk penggerindaan bagian dalam internal grinding. C. Macam-macam. Mesin gerindra silinder luar external cylindrical grinding. Mesin gerindra silindris luar merupakan mesin gerindra silindris yang digunakan untuk menghaluskan permukaan luar benda kerja yang berbentuk silinder atau tirus. Mesin gerindra silinder dalam internal cylindrical grinding. Mesin gerindra silinder dalam merupakan jenis mesin gerindra silindris yang digunakan untuk menggerinda diameter dalam benda kerja yang berbentuk silinder dan tirus. Mesin gerindra silindris luar tanpa center centrales grinding. Mesin gerindra silindris luar tanpa center adalah jenis mesin gerindra silindris luar yang digunakan untuk menggerinda diameter luar dengan jumlah yang banyak, baik berukuran panjang maupun pendek. Mesin gerindra silindris universal grinding machine. Mesin gerindra silindris universal merupakan jenis mesin gerindra silindris yang paling sempurna, karena dapat digunakan untuk menggerinda diameter luar dan diameter dalam benda berbentuk silindris. D. Bagian-bagian utama mesin gerindra silinder. Kepala utama. Kepala utama adalah bagian dari mesin gerindra silindris yang berfungsi sebagai penghasil gerak putar pada batu gerindra. Spindle utama benda kerja. Spindle pada mesin gerindra silindris adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran dan sebagai alat untuk mencekam benda kerja. Kaki mesin. Kaki mesin pada mesin gerindra silindris adalah bagian yang berfungsi sebagai dudukan dan pendukung mesin. Panel kontrol. Panel kontrol adalah serangkaian tombol yang berfungsi untuk mengoperasikan atau mengatur proses kerja pada mesin gerindra silindris. Meja bawah. Meja bawah adalah bagian mesin gerindra silindris yang berfungsi sebagai landasan meja atas. Meja atas. Meja atas adalah bagian mesin gerindra silindris yang berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas pada spindle utama benda kerja yang dapat diatur besar sudutnya. Kepala lepas tail stop. Kepala lepas adalah bagian mesin gerindra silindris yang berfungsi sebagai penyangga benda kerja pada pencekaman di antara dua senter. Perlengkapan pendingin. Perlengkapan pendingin adalah tempat yang digunakan untuk mengatur aliran cairan pendingin ketika mesin gerindra silindris dioperasikan. Perlengkapan. Cekam rahang 3. Cekam ini digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat penggerindaan dan dapat dihubungkan langsung dengan motor penggerak. COLLET. Berfungsi untuk mencekam benda kerja dengan permukaan yang halus. Faceplate. Digunakan untuk menggerinda permukaan diameter dalam benda kerja. Faceplate juga bisa berfungsi sebagai ragum cak. Pembawa. Pembawa pada mesin gerindra ini digunakan untuk mencekam benda kerja pada pencekeman di antara dua senter. Senter dengan ulir. Alat ini berfungsi sebagai penyangga dan dipasang pada spindle utama benda kerja untuk pencekaman di antara dua senter. Senter tanpa ulir. Senter tanpa ulir ini berfungsi sebagai penumpu benda kerja, batu gerindra untuk penggerindaan silinder. Fungsi batu gerindra untuk penggerindaan silindris, datar, dan profil. Menghilangkan permukaan yang tidak rata. Untuk pekerjaan finishing permukaan. Untuk pemotongan, penajaman alat-alat potong. Jenis-jenis butiran asa abrasif. Aluminium oksida Al2O3 merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan roda batu gerindra. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi. Misalnya baja carbon, baja paduan, HSS. Simbol A. Silikon carbida, SiC, merupakan bahan yang sangat keras. Kekerasannya mendekati intan. Digunakan untuk menggerinda benda kerja bertegangan tarik rendah. Misalnya, besi tuang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan carbida. Simbol C. Diamond intan, bahan asah yang sangat keras, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan sangat tinggi. Contohnya carbida semen, keramik, kaca, granit, marmer, batu permata. Simbol D. Boron nitride Bn, bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kristal bahan ini berbentuk kubus. Contoh, baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC, karbida.
Simbol CBN. Butiran asahan atau abrasif memiliki sifat kegetasan. Kegetasan ialah sifat butiran untuk menahan diri dan membentuk runcingan yang baru, sehingga butiran tetap menyayat tidak menggesek. Ukuran serbuk abrasif. 1. Ukuran serbuk 6-12. Tingkat kekasaran sangat kasar. 2. Ukuran serbuk 12-24. Tingkat kekasaran kasar. 3. Ukuran serbuk 30-60. Tingkat kekasaran sedang. 4. Ukuran serbuk 70-120. Tingkat kekasaran halus. 5. Ukuran serbuk 150-240. Tingkat kekasaran sangat halus. Kekuatan ikatan BONDHARDNESS. Keras atau tidaknya butiran abrasif terlepas sangat berkaitan dengan kemampuan perekat dalam mengikat butiran abrasif. Roda gerindra lunak. Roda gerindra lunak memiliki presentase perekat sedikit, sehingga memiliki sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Roda gerindra jenis ini digunakan untuk menggerinda bahan, material yang keras. Roda gerindra keras. Roda gerindra keras memiliki presentase jumlah perekat besar apabila dibandingkan dengan roda gerindra lunak, sehingga memiliki sifat sulit untuk melepaskan butiran pada tekanan pemotongan tertentu. Roda gerindra jenis ini digunakan untuk menggerinda bahan, material yang lunak. Struktur batu gerindra. Struktur batu gerindra menyatakan kerapatan atau konsentrasi serbuk persatuan luas. Hubungan antara angka dengan kerapatan dapat dilihat pada penjelasan berikut. 0. 1,2 sama dengan sangat rapat. 3,4 sama dengan rapat. 5,6 sama dengan medium. 7. 8,9 sama dengan renggang. 10. 11,12 sama dengan sangat renggang. Bahan pengikat bonding agen. Perekat ini digunakan sebagai pengikat butiran-butiran bahan asah agar menyatu dan tidak mudah terlepas dari butiran lainnya. Berikut ini 6 jenis bahan pengikat yang umum digunakan. Vitrifit keramik, bakelit resinoid, sintetik resin, rubber karet, selak, silikat. Identifikasi batu gerindra bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Macam-macam batu gerindra. Jenis dan fungsi batu gerindra berbeda-beda dalam penggunaannya. Berikut fungsi dari masing-masing batu gerindra. Batu gerindra Flatwells. Batu ini berfungsi untuk melakukan penggerindaan pada alat-alat potong semisal hentap, countersink, mata bor. Batu gerindra Chutwells. Batu ini berfungsi untuk melakukan penggerindaan pada alat-alat potong semisal puter, pahat bubut. Batu gerindra Ditch grinding wells. Batu ini berfungsi untuk melakukan penggerindaan profil pada kuter. Batu gerindra Sapet grinding wells. Batu ini berfungsi untuk memotong alat potong maupun material yang begitu keras, semisal HSS, material yang sudah mengalami proses heat treatment. Batu gerindra Cylindrical grinding wells. Batu ini berfungsi untuk melakukan penggerindaan pada diameter dalam suatu jenis produk. Batu gerindra Saucer grinding wells. Batu ini biasa dipergunakan untuk menggerinda pada benda bergelombang. Batu gerindra Diamond grinding wells. Dimensi dan bentuk batu gerindra. Dimensi dan bentuk batu gerindra yang dipilih tentu disesuaikan dengan jenis mesin gerindra, dimensi utama, serta jenis operasi penggerindaan. Faktor-faktor dalam menentukan jenis batu gerindra yang sesuai dengan jenis pekerjaan, jenis material benda kerja dan tingkat kekerasannya, kecepatan pembuangan geram dan kehalusan yang diinginkan, penggunaan cairan pendingin, kecepatan putaran batu gerindra, lebar sempitnya daerah kontak, kemudahan kesulitan proses yang direncanakan, daya mesin gerindra. Pengasahan batu gerindra. Mendreser roda gerindra adalah proses untuk mengasah permukaan roda gerindra agar menjadi tajam dan bulat. Hal ini dilakukan karena roda gerindra sudah tumpul atau tidak bulat lagi. Posisi intan pada pengasahan batu gerindra dapat dilihat pada gambar di bawah ini. This song